Kalau aku menikah dengan Nyai, pasti akan ada gadis yang kecewa dan sakit hati kepadaku. Kakang pernah janji. Katakan, siapa gadis itu? Kakang mencintainya? Tidak, cinta Kakang hanya untukku. Kakang boleh pilih menjadi ular sepanjang hidup atau menjadi manusia tapi harus kawin denganku. Jawab, Kakang. Ayo, jawab, Kakang. Bahwa Kakang juga mencintai aku. Aku belum bisa menjawabnya sekarang. Sudah hampir isi, tapi belum selesai juga. Tidak lama lagi akan disebutkan. Kita serahkan saja kepada Allah. Bagaimana, Nyai? Bisa kita mulai pengobatannya? Tidak. Kenapa? Raden Samba tidak mau diobati. Raden Samba tidak mau diobati? Ya, aku perlu waktu. Aku harus membujuknya. Hati-hati. Asap mulai nampak di depan kita. Iya, kelihatannya kita semua harus waspada, Kiai. Mau kemana, Sang Hyang? Ingin menanyakan sesuatu pada Roro Gandari. Oh. Terlebih kamu. Saya? Aku lihat di hatimu sedang terbakar api. Maksud Kiai? Asap yang menyelimuti kamu lebih tebal dari Raden Samba. Makanya kau harus lebih hati-hati. Ada apa dengan Roro Gandari? Raut wajahnya menunjukkan ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Bibi!
Sudah, jangan menangis. Sekarang ceritakan pada Bibi apa yang sudah terjadi. Aku mencintai Kakang Samba, Bi. Loh, baru ketemu kok mencintai? Tidak. Aku sudah mengenal dia lama, Bi. Aku bersama Kakang Samba ketika dia hendak dibunuh orang banyak. Aku yang menyelamatkannya, Bi. Ya sudah, itu kan bisa diatur. Bibi bisa menolong aku. Aku menginginkan Kakang Samba menjadi suamiku, Bi. Kau anakku, Cak Ayu. Aku di sini mewakili ayahmu. Kalau kau mencintai seorang lelaki, sudah wajar. Kau sudah besar dan sekarang meningkat dewasa. Tapi Kakang Samba sudah mencintai orang lain. Dia sudah mempunyai calon istri. Siapa? Dia tidak mau berterus terang kepadaku. Aku duga Wulandari. Kau yakin? Wulandari banyak menyebutkan nama Kakang Samba. Tapi kalau aku yang menyebutkan nama Kakang Samba, sepertinya dia tidak senang. Harus kita selidiki. Jika benar Wulandari yang akan dijadikan calon istri oleh Raden Samba, gadis itu harus kita bunuh. Bibi bisa membantu aku? Kenapa tidak? Dukamu adalah duka Bibi. Sukacitamu adalah sukacita Bibi juga. Sukacita kita bersama, Kanjeng Roro. Kami siap melakukan titah yang diperintahkan oleh Kanjeng. Rupanya di sini kita harus berjuang untuk mencari jodoh Gustimu. Senopati, Gustimu mencintai Raden Samba yang hendak ditolong dari kesembuhannya. Atur saja, Kanjeng. Baik maupun buruk, titah yang disampaikan kepada kami berdua akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesetiaan kalian berdua. Tunggulah perintahku. Akan aku selidiki dulu keadaannya. Baik, Kanjeng. Kakak jangan ngomong sembarangan begitu. Mak Lampir, Mak dari mana saja? Aku mencari orang sakti, Cahayu. Untuk apa? Untuk melepaskan ini. Haji Basa Pamungkas. Bukan aku saja yang memakai gelang seperti ini, tapi cucuku juga. Perlihatkan Indrajit. Terus terang, selama gelang perak masih melingkar di kakiku, aku menjadi budaknya. Semua kejahatan yang diperintahkan oleh Haji Basa Pamungkas, aku harus melakukannya. Kenapa? Nenek kan bisa menolaknya. Gelang perak ini mempunyai daya dan kekuatan setan. Dengan japa mantranya, Haji Basa Pamungkas dapat menyiksa nenek sesuka hatinya. Mau dipentalkan ke atas, mau dibanting ke batu, atau dilemparkan ke jurang. Mudah saja bagi Haji Basa Pamungkas, semudah dia membalikan tangannya. Kurang ajar, Haji Basa Pamungkas. Orang seperti itu harus diberi pelajaran, Kakang. Betul. Sudah lama nenek diperlakukan seperti itu oleh Haji Basa Pamungkas. Sudah, Guru. Jangan panggil aku guru. Belum pantas. Panggil saja... Soma, begitu. Iya, benar. Tapi kenapa selama ini nenek diam saja? Takut. Karena Haji Basa Pamungkas menyuruh aku merahasiakan gelang perak ini. Dan tidak boleh diceritakan pada siapapun. Jika ada yang menceritakannya, Nek? Nyawa taruhannya. Pernah satu kali Haji Basa Pamungkas mencari aku kemana-mana. Ketika dia mengetahui bahwa aku sedang mencari orang sakti yang bisa melepaskan gelang perak ini. Apakah nenek sudah dapat orangnya untuk melepaskan gelang perak itu? Belum. Karena itu aku sangat sedih sekali. Padahal aku dan Indrajit ingin sekali melepaskan diri dari perbudakan Haji Basa Pamungkas. Sepertinya tidak ada yang bisa menandingi Haji Basa Pamungkas. Kakang berani melawan Haji Basa Pamungkas? Kenapa tidak? Bukan hanya sekali aku berhadapan dengan Haji Basa Pamungkas. Bagiku, Haji Basa Pamungkas bukan orang yang sangat luar biasa. Kalau begitu, Kakang bisa melepaskan gelang perak itu dari kaki Mak Lampir. Kecil. Kecil? Kakang anggap kecil?
Coba tunjukkan padaku bagaimana caranya Kakang melepaskan gelang perak itu dari kaki Mak Lampir. Sekarang bangunlah, Nek. Nanti akan datang giliranmu, Indrajit. Berhasil. Benar-benar, Guru. Arya Soma. Pendekar yang hebat. Terima kasih. Silakan Pak Jimrod sebagai wakil lain. Kita sudah bebas dari Aji Basa Pamungkas, Grando. Kita sekarang harus mempertemukan Arya Soma dengan Aji Basa Pamungkas. Kita adu. Mudah-mudahan keduanya mampus. Maka akulah yang akan menjadi orang nomor 1. Akulah yang akan disembah oleh para pendekar baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih, Grando. Ada yang harus kita perhatikan benar, Nek. Dan itu tidak boleh kita abaikan. Apa? Dian Selassie. Jika nenek hendak mengadu Arya Soma dengan Aji Basa Pamungkas, pisahkan dulu Dian Selassie dengan Arya Soma. Sehingga pertarungan Arya Soma dengan Aji Basa Pamungkas bisa mulus. Karena gadis itu tidak mengetahuinya. Beres. Urusan Dian Selassie aku serahkan padamu. Iya. Sedangkan urusan Aji Basa Pamungkas dan Arya Soma menjadi urusanku. Iya, Nek. Asih, Ayah? ada acara hari ini. Tidak, kenapa ya? Ayah betul-betul dibuat pusing oleh Aji Basa Pamungkas yang membuat samaran dengan kembaran wajah ayah. Ayah jadi dibenci oleh orang banyak. Hari ini ayah mau mencarinya. Siapa tahu nanti terjadi pancakara antara ayah dengan dia. Sehingga terjadi pertarungan. Setidaknya kau bisa membantuku. Bagaimana? Apa kamu bersedia? Bersedia, Ayah. Kapan? Sekarang? Iya, sekarang juga. Ayo. Aku akan memancingnya. Dia pasti akan menghajar aku jika aku menolak perintahnya. Di situ aku akan melawan. Di saat aku bertempur dengan Aji Basa Pamungkas, kau harus cepat. Tidak boleh terlambat membantuku. Bunuhlah Aji Basa Pamungkas. Jangan ragu-ragu. Karena dengan membunuh dia, berarti kita telah menghilangkan penyakit dunia. Ya. Aku mengerti. Sekarang, kita cari Aji Basa Pamungkas.
Ilmumu kecil. Tidak ada apa-apanya, Aji Basa Pamungkas. Kurang ngajar kau, Lampir. Turun kau. Atau aku yang akan memaksamu turun. Ada apa kau menyuruh aku turun? Aku bukan budakmu. Kau budakku. Baik, akan aku turunkan kau dengan ilmuku. Iya. Ilmumu sekarang sudah tidak ada gunanya lagi, Aji Basa Pamungkas. Kau sekarang sudah jadi macan ompong. Biasanya di mana tempat persinggahan Aji Basa Pamungkas, Ayah? Tidak menentu. Dia orang yang sangat sukar ditebak. Begitu ketemu, kita langsung serang saja. Kita tangkap dan kita ikat. Kita serahkan kepada Pangeran Purbaya. Lebih baik kita bunuh saja dia langsung. Sebab kalau Aji Basa Pamungkas terlepas lagi, kita juga yang akan repot. Asih! Asih! Tunggu! Sini. Asih, kau tahu siapa lelaki itu? Dia ayahku. Ayahmu? Kau bilang ayahmu Bayu Seta? Iya, dia ayahku Bayu Seta. Bukan, dia Aji Basa Pamungkas. Penjahat besar yang diburu para petinggi keraton. Kami berdua sedang mencari Aji Basa Pamungkas. Ayah merasa dibenci oleh orang banyak, terutama golongan putih, gara-gara Aji Basa Pamungkas menyamar sebagai diri ayah. Menyamar? Percayalah, Bu, kalau Aji Basa Pamungkas sudah ketemu, akan kutunjukkan pada Ibu. Maaf, Nyai. Kami tinggal dulu. Iya. Ayo, Asih. Permisi, Bu. Iya. Arya Soma, kenapa kau ikut campur, anak muda? Hei! Akulah sekarang lawanmu, Aji Basa Pamungkas. Aku tidak memerlukan kamu. Aku perlu Bayu Seta. Aku dengar kamu berhubungan dengan anaknya. Ayo, suruh Bayu Seta untuk menghadapiku. Kau kenal dengan Bayu Seta? Kenapa tidak? Dia lelaki kurang ajar yang berani mengembariku. Kembaran? Iya. Kemana-mana dia selalu menyerupai diriku. Aku tidak akan puas sebelum membunuh Bayu Seta. Sebelum kau membunuh Bayu Seta, langkai dulu mayatku. Jangan buang-buang waktu, anak muda. Bunuh Aji Basa Pamungkas sekarang juga. Oh, ternyata sekarang kau bersekongkol dengan anak muda ini, Lampir. Baik, sekarang juga kalian berdua akan aku bunuh sekaligus. Ayo, buktikan. Sekarang juga. Baik, inilah buktinya. Ayo, sekarang keluarkan lagi Aji Basa Pamungkas. Senjatamu yang segudang itu. Ayo keluarkan. Mawah.
Silakan Pak Jimrod sebagai wakil lain. Soma, mana ibumu? Ibu, dari pagi Soma sendiri, Ki. Loh, ibumu kan pergi mencari kamu, Soma. Bahkan istriku diajak juga. Soma sudah pulang? Baru saja datang. Dari mana kamu, Soma? Ibu mencari kamu sampai ke Selapura. Habis mengajar Haji Basa Pamungkas, Ibu. Dia lari dalam keadaan luka parah, Bu. Bersama Dian Selasi? Apa hubungannya antara Dian Selasi dengan Haji Basa Pamungkas, Ibu? Kami baru saja bertemu Dian Selasi dan Haji Basa Pamungkas. Kapan, Bu? Kira-kira habis asar tadi? Tidak mungkin, Ibu. Waktu itu, dia sedang bertempur mati-matian melawan Soma, Ibu. Memang benar, Soma. Kami melihat Dian Selasi di Selapuran. Ibumu tidak bohong? Soma tidak mengatakan ibu bohong, Bu. Yang Soma bilang, mana mungkin ada dua Haji Basa Pamungkas dalam waktu yang sama di tempat yang berlainan. Atau yang ibu lihat itu bukan Haji Basa Pamungkas, melainkan Bayu Seta, ayahnya Asi. Pengakuannya memang begitu. Kalau begitu, perkataan Haji Basa Pamungkas memang benar. Bahwa dirinya dikembari oleh Bayu Seta. Bukan Haji Basa Pamungkas yang dikembari Bayu Seta. Tapi Bayu Seta lah yang dikembari oleh Haji Basa Pamungkas. Bayu Seta bilang begitu? Iya. Kalau begitu, baik Bayu Seta dan Haji Basa Pamungkas, mereka merasa dikembari. Berebut yang asli. Yang asli siapa? Haji Basa Pamungkas atau Bayu Seta? Bagaimana, Nek? Berhasil? Berhasil besar, Grandong. Ternyata Haji Basa Pamungkas betul-betul bisa dikalahkan Arya Soma. Dan dia kabur dengan membawa luka yang sangat parah. Sekarang kita bebas dari Haji Basa Pamungkas. Haji Basa Pamungkas. Kenapa? Asik juga kalau didatangi pacar. Sepertinya ada urusan, Ki. Maaf, Ki. Kakang, Tumben, sepertinya ada yang penting, Nyai. penting sekali. Aku butuh pertolongan Kakang. Boleh. Apa yang bisa Kakang bantu? Tolonglah Ki Mojo. Dia terluka dalam oleh Haji Basa Pamungkas. Kenapa? Apakah dia bertempur dengan Haji Basa Pamungkas, ha? Tidak, dia dihajar gara-gara hendak menolong. Ki Mojo mengira Haji Basa Pamungkas itu adalah ayahku. Wajahnya sangat serupa karena Haji Basa Pamungkas menyamar sebagai ayahku. Ajar! Kejam sekali Haji Basa Pamungkas kepada orang seperti Kemojo. Kapan kejadiannya? Kemarin. Kemarin? Kemarin baru saja Haji Basa Pamungkas aku hajar habis-habisan. Dia lari membawa luka dalam yang parah. Tepat kejadiannya. Berarti Ki Mojo ketemu Haji Basa Pamungkas setelah bertarung dengan Kakang. Luka dalam Haji Basa Pamungkas adalah luka karena pukulan Kakang. Betul. Lantas? Ki Mojo mengharapkan kedatangan Kakang. Katanya tidak ada yang dapat mengobati luka dalamnya selain Kakang sendiri. Selain itu juga ada yang ingin disampaikan pada Kakang. Menyampaikan apa?
Aku tidak tahu. Kakang tanyakan sendiri padanya. Sekarang pulanglah dulu. Nanti Kakang susul ya. Iya. Sendiri. Kemana Arya Soma? Tidak usah cari Arya Soma. Aku yang akan mengobati. Siapa dia, Ki? Tabib. Tanpa pertolongan dia mungkin aku sudah mati, Asi. Lalu bagaimana dengan kedatangan Kakang Arya Soma nanti kalau Aki sudah ada yang mengobati? Aku ingin buat sayembara, Asi. Aku akan adu kekuatan kekasihmu itu dengan tabib ini. Siapa yang lebih pandai akan aku jodohkan dengan kamu. Tidak, aku tidak akan menikah dengan lelaki manapun selain dengan Kakang Arya Soma. Arya Soma itu jelek. Tidak pantas bersanding dengan kamu yang cantik. Akulah yang pantas menjadi suamimu. Sebab orang bilang, aku ini gagah dan juga tampan. Berarti kau tabib busuk yang mau menolong orang yang menderita karena perempuan, hah? Bagaimana dengan Arya Soma? Dia bukan hanya tabib sejati yang mau menolong orang tanpa rasa pamrih. Dia juga pendekar nomor 1 yang tidak bisa kau kalahkan. Siapa bilang? Panggil orangnya kemari. Biar aku hadapi dalam 1 jurus. Takabur, sombong. Omonganmu sebagai tanda sifat rendahmu. Hadapi aku dulu sebelum kau berhadapan dengan calon suamiku. Boleh? Cabut pedangmu. Sambil aku mengobati Kimojo. Tinggalkan Kimojo. Aku tidak mau melawan orang yang bertempur sambil bekerja. Begini saja, Nyai. Jika Nyai bisa sedikit saja merobek baju tabibku, aku akan menjadi pesuruh Nyai. Gimana, Nyai? Aku bukan hanya akan merobek baju tabibmu. Aku juga akan hancurkan topimu supaya aku bisa melihat wajahmu yang selalu kau sembunyikan itu. Aku tidak akan memamerkan wajahku. Sebab setiap gadis yang melihat wajahku akan jatuh cinta kepadaku. Lebih-lebih Nyai. Kurang ajar. Kamu kira aku wanita? Ambil senjatamu. Aku tidak mau melawan kamu dengan tangan kosong sementara aku sendiri bersenjata. Mana laki-laki yang berbusana tabib tadi? Aku melihat dengan jelas dia tadi kemari. Kesombonganmu benar-benar memuakkan. Bersiaplah, aku akan menyerangmu. Aku juga sudah siap dari tadi, Nyai. Kakang Soma? Silakan Pak Jimrod sebagai wakil lain. Samba, jangan lari!
Kakang Santa. Kang. Mana Raden Samba? Tidak tahu. Ayo kita cari. Pergilah ke neraka. Dia belum tahu. Tercapai juga cita-citamu menyusul kawanmu ke neraka si Keraba Muria. Ya. Kiai, kemana larinya Raden Samba? Percuma, sudah ada yang membawa. Siapa? Tidak tahu. Tapi firasatku menunjukkan Raden Samba dikuasai oleh orang yang tidak bisa kita lawan. Oh, Arya Soma? Tidak tahu. Aku hanya merasakan firasatnya saja. Ki, siapa yang menyambar Roro Gandari? Sepertinya Sang Hyang Kili, Wulan. Pantas. Berarti dia bersama Santalima. Tapi kenapa Santalima tidak menegur kita, Ki? Itu suatu pertanda. Pertanda apa? Bahwa Santalima sudah tidak mengenal kita lagi. Karena mabuk kepayang pada Sang Hyang Kili? Iya. Dia sudah terbakar oleh kobaran cintanya Sang Hyang Kili. Ayo. Betul. Bagaimana nasib Kakang Samba, Paman Datu? Gagal, Nak. Kami tidak berhasil memperolehnya. Masih di tangan Sang Hyang Kili dan Roro Gandari? Tidak. Kemungkinan ada di tangan Arya Soma. Berarti jatuh ke tangan Mak Lampir? Betul. Ini makin sulit untuk merebutnya. Karena sampai saat ini, Arya Soma belum ada tandingannya. Tolong, Paman Datu. Kakang Samba harus diselamatkan. Iya, kamu harus minta tolong pada ibunya, Nyi Parwati. Nyi Parwati? Iya. Betul sekali. Di dunia ini tidak ada orang yang paling ditakuti Arya Soma. Terkecuali ibunya. Apakah Nyi Parwati mau menolong kita? Kenapa tidak? Nyi Parwati seorang wanita yang bijak. Dia pasti akan mau menolong kita. Bagaimana, Datuk? Setuju sekali. Mari kita menuju ke tempat tinggal Nyi Parwati. Mari. Ayo. Iya. Silakan Pak Jimrod sebagai wakil. Kita harus merebutnya. Aku sangat mencintai Kakang Samba, Bi. Sangat sulit. Raden Samba sudah jatuh ke tangan orang yang sakti mandraguna. Jadi, Bibi tahu kalau Kakang Samba jatuh ke tangan seseorang? Siapa, Bi? Siapa nama pemuda itu, Kakang? Arya Soma. Mari kita serang Arya Soma, Bi. Kita rebut Kakang Samba dari tangannya. Jangan ngaco. Dia sangat sakti, bukan lawan kita. Jadi, kita biarkan saja Kakang Samba di tangannya. Ngomong gampang, Gandari.
Apalagi kedua senopati kita sudah tewas. Kita berdua tidak bisa melawannya. Bertiga dengan Paman Santa V. Mana mau Kakang Santa membantu kita? Dia pasti berpihak pada Kiai Sepuh. Betulkah Paman tidak mau membantu kami? Kalau begitu Paman tidak sungguh-sungguh mencintai Bibi. Jawablah Kakang. Jawab saja terus terang bahwa Kakang tidak berpihak kepada kami. Karena cinta Kakang hanya setengah hati. Jangan berkata begitu, Nyai. Cinta saya tulus pada Nyai. Cinta harus dibuktikan, Kakang. Kami sedang mengalami kesulitan. Kesulitan orang yang dicintai haruslah menjadi kesulitannya juga. Apa yang Nyai inginkan dari saya? Bantulah kami agar Raden Samba dapat aku rebut dari tangan Arya Soma. Baik, saya akan membantu. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Jika Raden Samba berhasil kembali ke tangan Nyai, Nyai harus mau bekerja sama dengan Datuk Larang Tapa menyembuhkannya. Aku sanggup menyembuhkan Kakang Samba tanpa bantuan orang lain. Apa Paman tidak percaya padaku? Bukan begitu. Aku tidak bisa meninggalkan amanat Kiai Sepuh yang telah mempercayakan kepadaku untuk menyembuhkan Raden Samba bersama Datuk Larang Tapa. Jadi Datuk Larang Tapa harus dilibatkan dalam pengobatan. Bagaimana, Bibi? Kalau begitu Kakang lebih mencintai Kiai Sepuh daripada aku. Menjaga kepercayaan tugas harus di atas semuanya. Harus bisa mengalahkan kepentingan pribadi. Bagaimana, Bi? Bisa kita terima? Atau kita berdua saja yang merebut Kakang Samba? Tidak. Arya Soma terlalu sakti buat kita. Kita tidak akan kuat menghadapinya. Jadi, kita terima usul Paman Santa? Baiklah. Apa yang harus kami perbuat sekarang? Kita cari tempat yang enak dulu untuk mengatur siasat. Apa? Putraku dengan Mak Lampir? Sumpah, Nyai. Untuk apa kami bohong pada Nyai? Apalagi yang Kiai lihat tentang anakku? Saat ini putra Nyai menangkap Raden Samba yang sedang kami obati. Anakku menangkap Raden Samba? Nyai tentunya heran. Arya Soma tidak mungkin tahu tentang Raden Samba yang separuh ular dan selalu bersembunyi. Memang itu yang aku herankan. Dia masih terlalu muda. Arya Soma tidak mungkin tahu tentang daya kawijayan Raden Samba tanpa diberitahu oleh Mak Lampir. Selama ini Mak Lampir selalu memburu Raden Samba untuk menambah kesaktiannya. Tapi dia tidak pernah berhasil. Sebab itu dia peralat putra Nyai yang masih polos. Dan berhasil. Kurang ajar Mak Lampir. Kami mohon bantuan Ibu. Selamatkanlah Kakang Samba. Kamu adiknya? Sekiranya Allah mengizinkan, dia calon istrinya. Jangan khawatir, Nyai. Kalau benar Raden Samba di tangan anakku, pasti bisa aku ambil. Dan silakan Nyai bawa pulang. Kapan, Nyai? Aku tidak bisa menjanjikan, tapi kalau dapat, segera aku bawa ke padepokan Kiai Ageng Sebayu. Tentunya Kiai di sana, kan? Insya Allah. Kurang ajar. Datuk dan para kiai itu minta pertolongan kepada Nyi Parwati. Kita bakal menemui kesulitan, Grandong. Betul. Bisa-bisa Raden Samba yang sudah jatuh ke tangan kita bisa terlepas lagi, Nek. Kita harus berusaha untuk menjauhkan Arya Soma dari ibunya. Mereka pasti para pendekar yang sedang mengincar kitab Samala, Grandong. Nenek mau ambil bagian juga. Harus.
Ki Sarpan? Sudah tidur, Ki? Hampir, ada apa, Nyi? Mana Nyi Sawi? Cepat panggil. Sejak tadi ngorok. Cepat dipanggil. Ki, kalian ingin duit? Kemarin kan sudah dikasih. Masa Nyai lupa? Tidak, akan kuberi lebih banyak lagi. Tapi dengan satu syarat. Kalian harus tetap di dalam kamar. Loh? Dan kancing dari dalam. Kalau terjadi apapun, jangan keluar kamar. Ini, cepat. Ada apa, Nyai? Cepat masuk kamar. Ingat syaratku tadi, tetap dalam kamar. Mau apa mereka sebenarnya? Hah? Mau merebut kitabku? Kenapa tidak dilakukan dengan terus terang? Dan kenapa tidak dilakukan secara jantan? Ayo, silahkan rebut. Parwati tidak bodoh. Aku tidak akan tinggal diam. Ayo, siapa yang mau merebut kitab ini? Hadapi Nyi Parwati. Silakan Pak Jimrod sebagai wakil. Awasi mereka, Grandong. Siapa yang duluan keluar membawa kitab, kita sikat. Kau cari kitab ini? Loh, kok malah melongo? Lihat, barang-barang kita semuanya berantakan. Ayo cepat keluar, cepat. Jangan, kita sudah dibayar sebenggol. Iya, tapi barang kita harganya lebih dari sebenggol. Nanti saja, kita hitung saja yang rusak. Baru minta ganti sama si Nyai. Oh, dasar penakut. Bilang saja takut. Biar aku saja yang menghadapi. Jangan, Nyai. Jangan. Jangan. Jangan, Nyai. Nyai. Wajar, aku usir mereka.
sepertinya ada yang mengejar kita. Berpencar. Kemana larinya orang-orang bertopeng itu, Grandong? Tadi lari ke sini, Nek. Serahkan kitab itu padaku. Boleh, tapi tukar dengan nyawamu, Mak Lampir. Lancang, kau belum kenal siapa Mak Lampir. Aku kenal siapa Mak Lampir. Mak Lampir manusia setan yang paling jahat, busuk, dan licik. Bodoh mereka, Grandong. Rebut kitabnya. Biarkan! Mak Lampir mengejar Kanjeng Pangeran. Tidak mungkin ketemu. Pangeran sudah menipu Mak Lampir. Kita langsung saja ke Kadipaten. Ayo. Mana, Nek? Jangan-jangan tidak kemari. Loh, kau pikir aku sudah buta? Aku lihat mereka tadi kemari. Pasti di depan kita. Ayo kejar, sebelum mereka jauh. Tunggu sampai mereka datang. Baik, Gusti. Ada apa, Nyi? Aduh, hampir nyawaku copot. Kenapa, Nyi? Golok, kes. Golok? Golok bagaimana, Ki? Apakah tadi di rumah ini ada yang menyatroni? Banyak. Semuanya bersenjata. Orang-orang dari mana, Ki? Tahu, kami berdua di kamar. Takut. Siapa yang berani menyatroni rumah ini, Ibu? Untuk apa pulang? Ibu menyesal melahirkan kamu, Soma. Kamu ternyata tidak bisa menjadi pemuda yang diidam-idamkan ayahmu. Nanti dulu, Ibu. Nanti dulu. Kenapa Ibu tiba-tiba marah begini kepada Soma? Kenapa, Ibu? Kenapa? Kau tidak dengar? Kikumu bilang apa tadi? Banyak orang yang menyatroni rumah ini, Ibu. Konco-koncomu yang menyatroni rumah ini. Apa? Konco-konco, Ibu? Apa maksud Ibu? Soma tidak punya konco-konco, Ibu. Kamu ingin merebut kitab dari Ibu, bukan? Ibu, kenapa Ibu berprasangka buruk seperti itu kepada Soma, Ibu? Jangan bohong, Soma. Terus terang saja. Demi Allah, Ibu. Soma tidak berani kurang ajar kepada Ibu. Kamu sudah bersekongkol dengan Mak Lampir dan Grandong. Ibu, Mak Lampir sudah bertobat. Mak Lampir sekarang sudah menjadi orang baik-baik. Tobat apa? Berbuat baik apa? Masa orang baik-baik menyerbu rumah ini, merampas dan menghancurkan isinya, lalu mencuri kitab Ibu? Apa? Kitab Ibu dibawa lari mereka? Iya. Ibu kenal mereka? Tidak. Wajah dan tubuhnya terbungkus dengan pakaian hitam. Hanya matanya saja yang kelihatan. Tapi Ibu kenal dua orang yang terakhir. Siapa, Ibu? Sekongkolmu, Mak Lampir dan si Grandong. Hah? Ibu, Soma tidak suka Ibu berbicara seperti itu kepada Soma. Bahwa Soma bersekongkol dengan Mak Lampir. Soma tidak pernah menyuruh Mak Lampir berbuat kejahatan di muka bumi ini, Ibu. Terserah kamu mau bilang apa. Tapi kenyataannya, kau telah menolong Mak Lampir dan si Grandong untuk menyerbu rumah ini. Dan merampas kitab Ibu. Tidak mungkin Ibu bohong.
Cari Mak Lampir dan rebut kitab itu, Kakang. Silakan Pak Jimrod sebagai wakil lain. Kita wasiat Sinatria. Ojo kumete, ojo kumowoso, ojo kuminter langsung mugi. Kabeh mung titipane Sang Moho Agung, Gusti Allah Kang Moho Suci. Innalillah. Ada apa, Kanjeng? Sepertinya kita ditipu. Ini bukan kitab yang aku cari. bukan kitab Somala. Kitab Guru Somala bukan seperti ini. Jadi pekerjaan kita selama ini sia-sia, Kanjeng. Kalau bukan kitab Guru Somala, kitab apa yang ada di tangan Kanjeng Pangeran itu? Wacana Dharma Utama. Catatan wacana dari orang-orang yang cerdik pandai zaman dulu. Agar budi nurani tahu sisilah, memahami garis agama. Apakah itu artinya kitab Guru Somala masih di tangan Nyi Parwati, Kanjeng? Ya. Serahkan urusan kitab kepada kami, Kanjeng. Bukan Martoloyo kalau tidak bisa merebut kitab Guru Somala itu dari tangan Nyi Parwati, Kanjeng. Saya akan berangkat berdua dengan Dimas Pusponegoro. Percuma. Nyi Parwati orang yang cerdik. Dia banyak akalnya untuk menyelamatkan kitabnya. Jadi, kita biarkan saja kitab Kanjeng di tangan Nyi Parwati? Tidak. Kita cari cara yang lain. Tanpa kekerasan. Ada apa, Grando? Udah, aku cium baunya dan banyak sekali bekasnya. Kurang ajar. Rupanya mereka larinya kemari. Sekarang tidak mungkin kita kejar lagi. Kita tidak tahu siapa pembawa kitab Somala itu, Nek. Tunggu, aku lihat dulu. Kurang ajar. Rupanya Pangeran Purbaya dan para petinggi Kadipaten Grandong. Rebut lagi sebelum diserahkan ke Sultan, Nek. Bagaimana caranya? Mereka itu bukan orang yang... Dorong Arya Soma untuk kembali merebut kitabnya. Kalau sudah di tangan Arya Soma, buru-buru nenek curi dan kabur ke alam siluman. Tidak mungkin Arya Soma mengejarnya. Kenapa? Ilmunya belum sampai ke sana. Pernahkah nenek melihat Arya Soma menghilang atau berkomplot dengan setan Parewang? Tidak. Itu pertanda Arya Soma belum mendalami ilmu kajinan. Bagus sekali Grandong. Kita cari Arya Soma. Kita suruh dia merebut kitab Somala dari tangan Pangeran Purbaya. Kenapa aku lupa menanyakan Raden Samba? Kalau aku ingat, aku akan minta Raden Samba pada Arya Soma. Sekarang aku mencari anakku kemana? Nyi Parwati, Paman Datuk. Nyai! Datuk, Wulan, mau kemana? Kami sedang mencari putra ibu. Putra saya, Arya Soma. Benar. Kami akan mencoba meminta pengertiannya bahwa Raden Samba perlu dikasihani. Karena sampai saat ini, dia sangat menderita, Nyai. Kebetulan, saya juga sedang mencari anak saya. Kalau begitu kita cari sama-sama. Baik, ayo. Mari, Nyai. Tadi malam, rumah saya didatangi Mak Lampir. Mak Lampir? Dengan si Grandong? Bukan hanya dengan Grandong, tapi juga dengan murid-muridnya. Ada kira-kira 10 orang. Kitab saya dicuri. Hah? Kitab Guru Somala? Bahaya. Mak Lampir akan semakin merajalela kalau menguasai kitab Guru Somala. Ya. Penganiayaan terhadap golongan putih akan terjadi jika Mak Lampir bertambah sakti. Kitab itu harus kita rebut. Iya, Ayo. harus. Ayo.